Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak dan salam sejahtera untuk kalian semua. Hari ini kita belajar materi bahasa Indonesia bab 2, yaitu berkreasi dengan cerita fantasi. Di sini ada beberapa sub yang perlu kalian pelajari. Namun hari ini kita belajar yang pertama, A. Definisi, ciri, dan jenis cerita fantasi. B. Unsur-unsur cerita fantasi. Definisi, ciri, dan jenis cerita fantasi. Yang pertama, apa itu cerita fantasi? Yang kedua, ciri-ciri cerita fantasi. Yang ketiga, jenis cerita fantasi. Definisi atau pengertian cerita fantasi adalah gambaran peristiwa sesuai urutan waktu berdasarkan daya pikir dan daya khayal yang dituang dalam bentuk cerita. Adapun teks fantasi mempunyai ciri-ciri yang membedakan dari teks lainnya. Yang pertama, cirinya mengandung keajaiban, keanehan, atau kemisteriusan. 2. Memiliki ide cerita. 3. Menggunakan latar lintas ruang dan waktu. 4. Unik dan memiliki kesaktian. 5. Bersifat fiksi atau tidak nyata. 6. Bahasa percakapan sehari-hari. Artinya di sini yang mudah dimengerti oleh pembaca. Adapun jenis cerita fantasi ada beberapa jenis, diantaranya berdasarkan latar cerita dan berdasarkan kenyataan hidup sehari-hari. Berdasarkan latar cerita, ada latar lintas waktu masa lampau, ada latar waktu sejaman, ada latar lintas waktu futuristik atau masa akan datang. Jenis cerita fantasi berdasarkan kenyataan hidup sehari-hari. Ada cerita fantasi total dan ada cerita fantasi irisan. Cerita fantasi mempunyai unsur-unsur yang mendukung dari teks cerita tersebut, yaitu ada unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur dari dalam yang mendukung dari cerita fantasi tersebut. Adapun yang pertama unsur intrinsiknya adalah tema. Tema adalah pokok persoalan. 2. Amanat. Pesan yang disampaikan oleh penulis atau pengarang. Latar. Latar ada 3 macam. Latar waktu, latar tempat, dan latar suasana. 4. Tokoh dan penokohan. Di sini ada tokoh antagonis, ada tokoh protagonis, ada tokoh tritagonis. Misalkan tokoh protagonis. Nah, sering kalian lihat di layar televisi sinetron, di situ tokohnya itu tokoh yang baik. Antagonis, orangnya kejam, ya, bisa ditonton di sinetron. Tritagonis, tokoh peran pembantu. Artinya di sini peran bisa jadi teman, bisa jadi ibu, ayah yang mendukung dari cerita tersebut. Kemudian ada unsur intrinsik alur. Alur di sini ada 3 macam. Ada alur maju, ada alur mundur, dan alur campuran. Selanjutnya konflik.
permasalahan yang timbul. Setiap cerita pasti ada permasalahan. Kalau tidak ada permasalahan, di sini tidak akan muncul cerita. Kemudian ada terakhir sudut pandang. Itu unsur intrinsik. Selanjutnya unsur ekstrinsik, yaitu bahasa. Selanjutnya latar belakang pengarang. Latar belakang pengarang di sini sangat menentukan dari hasil cerita fantasi. Kalau pengarangnya dari luar Jawa dan pengarang dari Jawa itu sudah berbeda. Misalkan dari logat bahasa itu juga mempengaruhi dari cerita fantasi tersebut. Selanjutnya unsur ekstrinsik terakhir, yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam cerita fantasi. Di dalam cerita fantasi pasti ada nilai dalam kehidupan sehari-hari yang ditampilkan. Untuk lebih jelasnya, materi dari teks cerita fantasi bisa kalian baca dan cermati. LKS halaman 19. Ya, selanjutnya tugas kalian adalah dibuka LKS halaman 21. Di situ ada cerita fantasi dengan judul Sahabat Cermin. Dicermati, dibaca. Tugas kalian adalah dibuka halaman LKS 22. Latihan siswa, kerjakan nomor 1 sampai nomor 3. Itu tadi materi dari Bu Wulan. Bu Wulan akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.